Apakah mungkin bagi Partai Demokrat atau Partai Republik untuk mengisolasi para antisemit dan ekstremis di dalam barisan mereka? Lonjakan kebencian terhadap Yahudi pasca 7 Oktober tidak hanya menyebabkan munculnya massa yang menargetkan orang Yahudi untuk intimidasi dan kekerasan di kampus-kampus perguruan tinggi dan di jalan-jalan kota Amerika, tetapi juga menggeser jendela Overton dalam wacana yang dapat diterima, sehingga fitnah darah secara rutin dilontarkan dalam diskusi politik kita dan di media arus utama seperti New York Times. Apakah pemilu paruh waktu 2026 akan membawa lebih banyak keberhasilan bagi para pembenci Israel dan antisemit? Ataukah proses politik dan akal sehat rakyat Amerika akan membawa kekalahan bagi orang-orang seperti Graham Platten dan Abdul El Sayed, seperti yang sudah terjadi pada Thomas Massie dan Maureen Galindo? Minggu ini di Think Twice, kami membahas secara mendalam politik ekstremisme bersama jurnalis dan penulis David Harsanyi. Halo dan selamat datang di Think Twice. Baik Partai Republik maupun Demokrat sedang berjuang untuk mempertahankan jiwa politik mereka pada tahun 2026, di mana hasilnya masih jauh dari jelas. Kekalahan para ekstremis dan antisemit seperti Thomas Massie dari Partai Republik dan Maureen Galindo dari Partai Demokrat dalam pemilihan pendahuluan di Kentucky dan Texas bulan lalu menimbulkan sedikit optimisme bahwa normalisasi antisemitisme yang telah menjadi ciri tetap dalam politik dan jurnalisme Amerika sejak 7 Oktober mungkin mulai berkurang. Dan ada kemungkinan besar bahwa tokoh-tokoh seperti Graham Platten dan Abdul El Sayed yang keberhasilannya mungkin menunjukkan bahwa tidak ada batasan bagi kemampuan ekstremis anti-Yahudi, anti-Israel, dan anti-Amerika seperti mereka untuk mendapatkan dukungan dari kaum liberal arus utama. Pada akhirnya akan dikalahkan pada tahun 2026. Namun tidak bisa disangkal bahwa kekuatan yang membuat teori konspirasi anti-Yahudi masuk ke arus utama telah mendapatkan pijakan tidak hanya di kedua partai, tetapi juga tidak bisa didorong kembali ke kelompok ekstrim kiri dan kanan di mana seharusnya mereka berada. Atau setidaknya tidak dalam waktu dekat. Baik, kita membahas basis interseksional Partai Demokrat maupun podcaster populer di pihak kanan menyebarkan fitnah darah tentang orang Yahudi. Sekarang tidak lagi otomatis membuat seseorang didiskualifikasi. Dan itu telah menciptakan realitas baru yang mengkhawatirkan dalam politik Amerika yang tidak bisa diabaikan. Untuk membahas hal ini, kita beruntung kembali ditemani minggu ini oleh salah satu analis politik paling tajam saat ini. David R.S. adalah penulis senior di Washington Examiner dan kontributor untuk New York Post dan National Review, serta menjadi co-host bersama Molly Hemingway di podcast You're Wrong di Federalist Radio Hour. Dia adalah penulis 6 buku, termasuk Eurotrash, Mengapa Orang Amerika Harus Menolak Gagasan Gagal dari Benua yang Sekarat, dan 2024, The Rise of Blue Anon, Bagaimana Partai Demokrat Menjadi Partai Para Penganut Teori Konspirasi. David Harsanyi, selamat datang kembali di Think Twice. Terima kasih sudah mengundang saya menghargainya. Baiklah David, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami lagi. Sebelum saya bertanya kepada Anda tentang contoh-contoh khusus ekstremisme dan antisemitisme yang ada di kedua partai besar saat ini, dan bagaimana masing-masing partai menangani serta mengisolasi hal tersebut, saya rasa pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Anda adalah, bagaimana satu kelompok keyakinan tertentu bisa muncul? Yang menurut saya berakar pada beberapa teori konspirasi yang Anda bahas dalam buku Anda, Blue Anon, yaitu anti-Zionisme, yang menurut saya tidak dapat dibedakan dari antisemitisme. Berkembang dalam jendela Overton, wacana yang dapat diterima di media arus utama, serta tampaknya ada faksi di kedua partai. Wah, itu pertanyaan yang bagus. Maksud saya hanya berpikir karena itu. Tidak ada yang akan pernah berpikir untuk bersikap rasis dan penuh teori konspirasi. Seperti yang mereka lakukan terhadap orang Yahudi misalnya, terhadap orang kulit hitam Amerika atau siapapun yang lain. Dan itu karena anti-Zionisme memberi mereka perlindungan ini.
Itu semacam pintu gerbang untuk mengatakan apapun yang mereka mau. Zionis adalah kata kiasan untuk orang Yahudi. Tapi bahkan di dalam anti-Zionisme itu sendiri. Saya akan bilang, Anda tahu rasa tidak suka atau rasa jijik terhadap Israel atau apapun itu, Anda bisa menyalahkan orang Yahudi di sini, di dalam negeri, atas semua, Anda tahu, stereotip lama tentang orang Yahudi. Mengendalikan media, mengendalikan uang, mampu menyingkirkan atau menyingkirkan politisi yang tidak mereka sukai. Jadi ini memang sudah seperti siap pakai untuk kebencian semacam itu yang selalu ada, menurut saya. Tentu saja di kalangan progresif terhadap orang Yahudi sendiri, tetapi juga di antara tipe-tipe isolasionis dan paleokonservatif, yang menurut saya sangat dekat dengan menjadi progresif itu sendiri. Maksud saya, sejujurnya, seorang Tucker Carlson jauh lebih dekat dengan Hasan Piker daripada yang mungkin orang-orang mau akui. Sebenarnya, saya akan bilang mereka relatif tidak bisa dibedakan kecuali mungkin dalam beberapa isu budaya. Dan saya bahkan tidak tahu apakah itu masih benar sekarang. Jadi saya rasa hal itu memang selalu ada. Itu jawaban saya sampai batas tertentu. Sekarang ini jadi diperbolehkan, karena kita sudah menghilangkan stigma tersebut. Terima kasih sudah menyimak Think Twice. Baik Anda mendengarkan kami di platform podcast manapun atau menonton kami secara langsung di Facebook, X, atau di saluran YouTube JNS, mohon untuk like dan atau subscribe ke JNS, klik lonceng untuk notifikasi, dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Selain Think Twice, ada juga podcast harian Jonathan Taubin, di mana saya berbagi lebih banyak berita dan analisis kepada Anda tentang isu-isu paling penting yang kita hadapi saat ini. Anda dapat menemukan acara harian tersebut di bawah nama Jonathan Taubin Daily di saluran JNS dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Dan sekarang, kita kembali ke program hari ini. Saya pikir ada keadaan khusus di kedua belah pihak yang memungkinkannya. Saya pikir kaum progresif tentu saja dipengaruhi oleh, Anda tahu, semacam ideologi beracun, teori ras kritis, kolonialisme pemukim, interseksionalitas, dan Anda tahu tipe-tipe seperti Tucker Carlson, dan bahkan orang-orang yang lebih gila darinya. Mereka punya, Anda tahu, kumpulan teori konspirasi mereka sendiri yang, Anda tahu, membuat mereka lebih mudah untuk, Anda tahu, melancarkan anti-Zionisme dan bahkan antisemitisme, membuatnya jadi mudah bagi mereka. Tapi mereka berdua sampai pada posisi yang sama. Ya, benar. Dan ini bukan hal baru. Kita semua tahu. Maksud saya, kalau kamu pikirkan tentang bagaimana saya bisa mengatakannya, Women's March atau Black Lives Matter atau gerakan progresif apapun, selalu ada, menurut saya khususnya di Women's March, yang memimpinnya adalah tipe-tipe Farrakhan. Yang kamu tahu, sangat mudah menyatu dengan apa yang sedang terjadi. Maksud saya, pada dasarnya hampir sama dengan jenis retorika yang sama. Dan di antara, kamu tahu, ada insiden dengan anak Rand Paul, di mana dia melontarkan ujaran antisemit. Saya teringat akan hal itu dan menyalahkannya karena sedang mabuk. Ya. Ya. Aku nggak seperti itu, kau tahu. Kalau aku kebanyakan minum, aku nggak ke arah situ. Jadi aku nggak yakin. Menurutku itu semacam serum kejujuran, mungkin. Tapi kau tahu, itu mengingatkanku pada Ron Paul yang punya buletin itu. Aku yakin kau ingat, yang isinya penuh dengan hal-hal seperti itu. Dan dia itu seorang kakek. Dia seorang kakek. Iya. Ya. Jadi, seorang kakek, jadi. Tipe-tipe seperti itu memang sudah ada sejak dulu. Mereka hanya lebih populer sekarang, dan mendapatkan banyak perhatian karena para podcaster. Jangan salah paham, New York Times juga ikut berpartisipasi dengan caranya sendiri yang lebih canggih. Tapi menurut saya, karena media sudah didemokratisasi seperti ini, tanpa editor, kamu tidak perlu lagi bersikap halus tentang hal itu. Dan risikonya juga kecil. Sekarang tidak ada lagi harga yang harus dibayar jika bersikap antisemit di masyarakat. Jika kamu seorang rasis, masih ada harga yang harus dibayar. Tapi jika kamu antisemit, hampir tidak ada harga yang harus dibayar. Kamu melihat para komedian melakukannya. Kamu melihat para podcaster melakukannya. Dan dalam beberapa hal, kamu juga melihat orang-orang media arus utama melakukannya. Ya, saya rasa itu benar. Kita akan membahas The New York Times secara khusus nanti di acara ini. Tapi sekarang saya ingin membicarakan tentang bagaimana Partai Republik dan Demokrat mengucilkan para antisemit. Antisemitisme adalah masalah di kedua pihak, baik kiri maupun kanan. Tapi mungkin saja kita merasa lebih nyaman dengan cara salah satu pihak dalam mengucilkan para pembenci Yahudi. Dan menurut Anda, peran apa yang dimainkan oleh semangat hiperpartisan dalam wacana dan politik kita ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu?
Jelas bagi saya bahwa Partai Republik melakukan pekerjaan yang lebih baik karena Messi sudah tidak ada. Marjorie Taylor Greene sudah tidak ada. Masalah bagi saya, kenapa mereka pergi? Apakah mereka pergi karena mereka antisemit? Saya tidak yakin tentang itu. Saya pikir mereka pergi karena Donald Trump memang sudah tidak membutuhkan mereka lagi. Dan itu ada alasannya. Dan itu memang ada alasannya. Ternyata Trump, ya. Tepat sekali, itu sangat berkaitan dengan berkas-berkas Epstein. Dan sekarang, kamu lihat, kelas Epstein. Eufemisme baru lagi untuk tipe orang tertentu. Seolah-olah Epstein bertindak dengan cara tertentu, dengan cara Yahudi. Seolah-olah memang ada hal seperti itu. Maksud saya, memang ada, tapi dia tidak bertindak seperti itu. Jadi mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik, dan memang mereka lebih baik. Mereka lebih baik. Maksud saya, tidak diragukan lagi soal itu. Ada lebih sedikit antisemit di dalam Partai Republik, setidaknya di kalangan anggota Partai Republik yang terpilih, dibandingkan dengan yang ada di pihak kiri. Mereka ada di mana-mana, tidak ada Mom Donnie di pihak kanan sekarang. Tapi itu tidak berarti semuanya baik-baik saja, tapi setidaknya lebih baik saya rasa. Dan Anda tahu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi untuk saat ini mereka lebih baik. Iya, saya rasa itu benar. Saya rasa Partai Republik yang terpilih, maksud saya sekarang setelah Messi akan keluar, Anda tahu, tentu saja kaukus DPR, kaukus Partai Republik di DPR hampir semuanya mendukung Israel. Demokrat paling bagus yang bisa Anda katakan adalah mereka terbelah. Tapi Anda tahu, bahkan Demokrat yang moderat yang mendukung Israel pun sangat bungkam. Kecuali John Fetterman. Dan dia, Anda tahu, sudah sebelah kaki di luar. Atau bahkan lebih dari itu, dari Partai Demokrat saat ini. Apakah dia bahkan akan mencoba mencalonkan diri lagi untuk pemilihan ulang? Jadi saya rasa pertanyaannya menjelang, Anda tahu, bulan-bulan musim panas, adalah meskipun jumlahnya masih relatif kecil, kelompok sayap kiri di Kongres telah memberikan dampak besar pada Partai Demokrat sejak awal kemunculannya setelah pemilu 2018. Jika, seperti yang mungkin terjadi, Graham Platform, Platter, dan Abdul El Sayed untuk menyebut dua orang secara khusus, terpilih menjadi anggota Senat musim gugur ini. Menurut Anda, apa artinya bagi Partai Demokrat dan masa depannya jika ada kelompok seperti itu di Senat maupun di DPR? Mereka akan mendapatkan semakin banyak kekuasaan. Dan hampir tidak ada yang benar-benar menentang orang-orang ini secara sungguh-sungguh. Maksud saya, kalau Anda pikirkan tentang Plattner, sebenarnya bukan tato Nazi yang benar-benar membuat orang berkata tidak, terima kasih. Itu, Anda tahu, itu adalah urusan seks itu atau apapun yang sedang terjadi sekarang, yang saya yakin akan ada lebih banyak lagi. Tapi kelompok itu sudah berkembang ke arah kalangan mapan, kan? Sekarang ada Van Hollen yang menulis opini di New York Times. Senator Maryland, ya. Ya, senator dari Maryland. Yang mana, kamu tahu, Maryland mungkin, aku belum cek, tapi aku kira populasi Yahudinya cukup tinggi. Dan maksudku, aku cuma tahu kalau untuk itu. Dan sebagian besar memilih Demokrat. Ya. Ya, benar sekali. Dan dia tidak punya masalah melakukan itu. Itu tidak akan menyakitinya dengan cara apapun. Karena banyak dari kalangan Yahudi yang sudah mapan. Kalangan Yahudi sekuler tidak peduli. Jadi bukan seolah-olah mereka ditekan untuk menjadi kurang ekstrim. Ekstremisme mereka sekarang menjadi kanker di partai. Kamu tahu, Chuck Schumer. Pria bertato Nazi di Maine, Chuck Schumer, kamu tahu, begitu dia menang, Chuck Schumer langsung mendukung. Dan kamu tahu, saya mengerti. Kamu berada di posisi partisan, tapi bukankah seharusnya mereka bekerja lebih keras di tingkat utama untuk mencoba mencegah orang-orang seperti ini? Kamu melihatnya di Michigan. El Sayed atau apapun namanya. Dia, kamu tahu, tidak banyak yang mapan. Maksudku, memang ada orang-orang yang mencalonkan diri, tapi tidak ada upaya bersama untuk mencoba mencegah hal ini terjadi. Seperti yang sudah kamu lihat terjadi di Partai Republik. Maksudku, seluruh masalah Messi didorong oleh Partai Republik yang mapan, lagi-lagi, entah apa alasannya. Jadi, menurutku, ini tidak terlihat bagus. Kamu tahu, bisa jadi kalau mereka berkuasa, mereka akan mulai, kamu tahu, mengajukan rancangan undang-undang yang akan memotong pendanaan, kamu tahu, pendanaan senjata untuk Israel, atau menghalangi mereka membeli persenjataan dan hal-hal seperti itu. Menurutku kamu akan melihat hal itu. Itulah kenapa setidaknya menurutku penting bagi Israel untuk mulai berpikir. Kamu tahu, dan aku tahu Netanyahu sudah menyebutkan tentang berpikir untuk menjadi lebih mandiri dalam hal itu. Ya, aku pikir itu benar. Dan menurutku itu adalah posisi yang cerdas untuk diambil Israel dalam jangka panjang. Tapi menurutku makna simbolis dari fakta bahwa, kamu tahu, 40 senator Demokrat sudah memilih untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel di tengah perang. Menunjukkan kemana arah Partai Demokrat.
Sekarang, untuk melangkah lebih jauh, kamu tahu, menyelami lebih dalam tentang Partai Demokrat, menurutmu masih ada masa depan untuk Demokrat yang pro-Israel? Seseorang seperti Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro, salah satu dari banyak calon presiden Demokrat untuk 2028, bertindak seolah-olah dia bisa mengakali meningkatnya permusuhan terhadap Yahudi di Israel di partainya dengan mengatakan dia membenci Netanyahu dan berharap itu cukup untuk memuaskan pihak kiri, tanpa memaksanya untuk meninggalkan rasa sayangnya terhadap Israel. Hal itu sangat sulit baginya karena, kamu tahu, dia sangat dekat dengan komunitas Yahudi. Namun, banyak orang di basis Demokrat benar-benar berpikir Kamala Harris kalah dari Trump pada 2024 karena dia dan Joe Biden dianggap tidak cukup memusuhi negara Yahudi setelah 7 Oktober. Dan saya tidak tahu siapapun yang berpikir bahwa John Fetterman, yang merupakan salah satu dari sedikit Demokrat yang benar-benar pro-Israel, bisa memenangkan pemilihan pendahuluan Demokrat ketika masa jabatannya habis pada 2028. Menurut Anda, apakah mungkin ada seseorang yang akan dinominasikan oleh Demokrat pada 2028 yang tidak menuduh Israel melakukan genosida secara salah atau secara terang-terangan memusuhinya, atau setidaknya mendukung, Anda tahu, embargo senjata? Tidak mungkin. Saya pikir mungkin mereka akan memiliki nada yang lebih moderat dibandingkan, Anda tahu, kelompok aktivis. Tapi menurut saya sangat tidak mungkin. Terus terang saja. Dan saya bisa saja salah. Saya berharap saya salah. Bahwa orang Yahudi manapun bahkan bisa menjadi calon. Saya rasa para aktivis tidak akan membiarkan itu terjadi. Bahkan saat mendengarkan Shapiro, kadang saya bertanya-tanya, apa yang akan terjadi ketika Netanyahu sudah tidak ada? Siapa, Anda tahu? Apa yang akan mereka katakan nanti? Ini lucu sebenarnya, karena dia sudah begitu lama sehingga mereka sudah menggunakan ini sejak dulu. Ini mengingatkan saya seperti bagaimana Demokrat tidak pernah bisa menyerang pemilik senjata atau soal senjata. Selalu saja NRA yang disalahkan. Itu adalah sasaran empuk bagi mereka untuk terus diserang. Dan Netanyahu mereka pura-pura menjadi sosok yang mereka lawan. Padahal sebenarnya ada konsensus luas untuk sebagian besar hal yang dia lakukan di Israel, bukan? Hanya saja, apakah dia melakukannya dengan kompeten? Apakah dia melakukannya dengan benar? Apakah nadanya sudah tepat? Apakah ini sudah benar? Tapi ya, memang tidak ada lagi kelompok kiri garis keras di Israel sekarang. Jadi, konsensus dari kelas politik ada di posisi Netanyahu. Lalu, apa yang akan mereka lakukan ketika itu berakhir? Saya rasa pada saat itu mereka akan mengadopsi anti-Zionisme secara umum di Partai Demokrat, dan itu tidak akan menjadi masalah lagi. Kamu pasti sudah melihat survei itu, di mana mereka mengatakan bahwa bahkan orang Yahudi muda pun menginginkan negara binasional. Sekarang, saya tidak yakin mereka benar-benar memahami apa artinya itu. Tapi soal kredibilitas survei tersebut juga tergantung pada sampel yang mereka tanyakan. Tapi saya bisa melihat itu menjadi posisi Partai Demokrat ke depannya. Jadi, ya, saya lupa apa pertanyaannya, tapi saya rasa kita tidak. Itu adalah Partai Demokrat ya? Tidak ya, jangan. Dan kamu tahu, saya rasa tidak ada Demokrat yang akan dinominasikan pada 2028 yang, kamu tahu, bahkan sepro-Israel seperti Josh Shapiro, yang kamu tahu, seseorang yang saya kenal sangat baik. Dia tetangga, teman sejemaat, dan anak-anak kami pernah bersekolah di sekolah yang sama, di kelas yang sama untuk beberapa waktu. Saya ingat pada awal 2008, ketika dia mencoba meyakinkan saya bahwa Barack Obama akan baik untuk Israel. Karena dia sudah mendukung Barack Obama sejak awal, ketika semua orang lain mendukung Hillary Clinton. Dan sebenarnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Tapi pada akhirnya dia berhasil naik ke atas. Tapi ya, dia akan berada di posisi yang menarik. Dan saya sendiri tidak terlalu yakin dengan peluangnya untuk terpilih sebagai presiden. Tapi itu, dia tampaknya adalah seorang politisi yang berbakat. Dan jika Demokrat benar-benar serius, dia adalah tipe orang yang seharusnya mereka calonkan. Maksud saya, dia menang, saya percaya dia menang di tahun saat Trump menang, atau setidaknya dia menang di negara bagian yang juga dimenangkan Trump. Dan itu memang tipe negara bagian yang harus kamu menangkan untuk memenangkan pemilu nasional. Tidak ada jalan lain. Kamu mungkin harus menang di Pennsylvania. Jadi ini terasa sangat aneh. Sebagian besar negara bagian lain tidak. Mereka benar-benar tidak diperebutkan. Hanya sedikit yang seperti itu. Dan ini terlihat seperti orang yang bisa memenangkan negara-negara bagian itu. Mungkin, kamu tahu, mungkin dia bisa menang di Virginia, kemungkinan besar. Dia bisa menang di Pennsylvania. Dan kemudian kamu hanya satu negara bagian lagi dari memenangkan pemilu. Tapi sebaliknya, mereka malah akan mencalonkan seseorang dari California atau orang lain yang bisa dibilang begini, hanya untuk kembali ke sebuah Pertanyaan yang kamu ajukan sebelumnya. Menurut saya, Demokrat dan kaum progresif itu anti-Israel. Saya rasa banyak dari mereka yang juga anti-Semit dalam beberapa hal.
Tapi saya tidak berpikir Gaza itu begitu penting bagi mereka, sampai mereka akan menjadikan isu itu sebagai penentu suara untuk seorang anggota Kongres atau politisi di sebagian besar tempat. Mungkin di Michigan situasinya berbeda, entahlah. Tapi di sana itu adalah isu utama yang mereka pedulikan. Jadi menjadikan itu sebagai isu utama yang paling Anda pedulikan, menurut saya itu adalah kesalahan besar. Saya rasa kebanyakan orang Amerika tidak cukup tahu tentang hal itu, atau cukup peduli tentang hal itu untuk menjadikannya penentu kemana suara mereka akan diberikan. Jadi memang aneh kalau mereka menjadikannya isu utama. Dan mereka melakukan itu dan itu berdampak karena kaum progresif meyakininya. Tapi saya rasa, setidaknya untuk saat ini, atau mungkin tidak pernah, hal itu tidak akan menjadi isu penentu dalam pemilihan presiden. Jadi sangat aneh jika menolak calon yang bisa menang di Pennsylvania, yang memiliki sikap moderat, dan jika dibandingkan dengan yang lain, Anda tahu, dibandingkan dengan para sosialis di partai. Cukup moderat, seorang politisi berbakat yang bisa menarik perhatian warga pinggiran kota, yang menurut saya adalah orang-orang yang Anda incar di seluruh negeri. Tapi kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Ya, Saya ragu dia yang akan terpilih. Di sini. Iya, kamu tahu, masalahnya adalah dia memang menang. Maksudku, dia memenangkan kursi gubernur di Pennsylvania pada tahun 2022 dengan kemenangan telak melawan kandidat Partai Republik yang sangat buruk. Dia kemungkinan besar akan menang lagi dalam pemilihan ulang tahun ini dengan kemenangan telak, bahkan jika lawannya adalah kandidat yang lebih baik. Tapi kamu tahu, itu pertanyaannya tentu saja. Menurutku sebagian besar Demokrat di seluruh negeri tidak terlalu peduli tentang Israel, warga Palestina dan Gaza, tapi basis partai peduli. Basis interseksional juga peduli. Jadi kurasa, kamu tahu, aku tidak. Kamu tahu, ini masih terlalu awal untuk mulai memprediksi 2028. Meskipun mungkin kita akan membicarakannya sedikit. Tapi menurutku pertanyaan yang aku pikirkan adalah, kamu tahu di dalam Partai Demokrat, dalam 3 siklus pemilu terakhir, semacam kelompok partai yang berkuasa berhasil mengendalikan kubu Bernie Sanders. Seperti mereka ditolak pada 2016 dan 2020 dan mereka tidak punya kesempatan, kamu tahu, di 2024. Apakah 2028, kamu tahu, tahun di mana kubu Bernie Sanders dari Partai Demokrat mendapat kesempatan mereka? Jelas, yang pintar, kamu tahu, langkah cerdas bagi mereka adalah untuk tidak pernah membiarkan mereka. Kamu tahu, mengendalikan nominasi presiden, kamu tahu, menominasikan seseorang, entah itu Josh Shapiro atau gubernur, kamu tahu, gubernur Maryland. Ngomong-ngomong soal Maryland yang kamu tahu dianggap jauh lebih masuk akal. Tapi apakah mereka akan mengambil, apakah itu akan terjadi lagi? Apakah itu bisa terjadi lagi di partai yang sekarang sangat condong ke kiri, di mana Graham Plattner, kamu tahu, terlepas dari skandal seks, tetap menjadi kandidat Senat yang masuk akal. Saya tidak tahu, tapi saya tahu itu. Sayap itu sekarang punya lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Dan punya lebih banyak pengaruh di dalam partai daripada sebelumnya. Dan bisa menjatuhkan kandidat, kadang-kadang, jika mereka mau, dalam pemilihan lokal dan pemilihan Senat. Jadi kekuatan mereka akan semakin besar. Saya masih belum tahu apakah Partai Nasional bisa membiarkan seseorang seperti itu mencalonkan diri. Saya merasa itu akan lebih cocok untuk seseorang yang bisa menyatukan kedua belah pihak. Mungkin gubernur California, mungkin saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain saat ini. Ya, saya pikir ada banyak orang yang, kamu tahu, kita tidak tahu siapa yang akan muncul dan siapa yang serius dan siapa yang tidak. Usher punya estetika seperti itu. Yang semacam punya estetika itu. Ya, maksud saya, masalahnya adalah ada orang-orang yang membisikkan ke telinga AOC sekarang. Kamu harus mencalonkan diri jadi presiden. Jangan pikirkan soal Senat. Jangan pikirkan untuk kembali ke DPR. Maju jadi presiden. Siapa tahu? Saya tidak berpikir itu gila untuk membayangkan seseorang seperti dia bisa memenangkan pemilihan pendahuluan presiden. Kalaupun bukan, kamu tahu, bukan pemilihan umum. Saya pikir dia akan dihancurkan. Mungkin saya salah. Maksud saya, orang-orang bilang dia sangat karismatik. Saya merasa dia agak bodoh. Dan itu bukan hanya itu saja. Ide-ide progresif belum populer di negara ini. Mungkin mereka tidak akan pernah. Semoga mereka tidak akan pernah populer. Itulah mengapa mereka membungkus seluruh agenda mereka dengan eufemisme. Mereka mencoba menyesatimu tentang apa sebenarnya hal-hal itu. Sosialisme masih belum populer. Kepalsuan budaya yang melekat pada partai itu tidak populer di kalangan kebanyakan orang.
Itulah mengapa saya, Gavin Newsom, memiliki kualitas estetika seperti seseorang yang tampaknya bisa menjadi presiden, bukan? Tapi dia masih terasa agak berbeda. Maksud saya, dia masih seorang kiri garis keras. Tapi Alexandria Ocasio-Cortez itu satu langkah lebih jauh dari itu, bukan? Maksud saya, dia seorang sosialis. Bahkan menggunakan istilah progresif saja agak mengganggu saya. Tapi saya melakukannya karena begitulah cara kita berbicara di negara ini. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah kaum Marxis. Dan saya rasa Marxisme tidak akan populer di kalangan para donatur. Ya, mungkin beberapa orang seperti Soros. Tapi saya tidak tahu apakah mereka masih menjadi sayap dominan partai. Kita lihat saja nanti. Mungkin itu tergantung pada pemilu paruh waktu ini. Jika Anda melihat Platner bertahan dan kalah, atau jika Anda melihat beberapa kandidat ini yang progresif, yang sangat membela teror, yang Anda tahu, mendukung semua isu sosial sayap kiri ekstrim ini, kalah dan menolaknya. Senat misalnya, mungkin ada sedikit perubahan di sana. Tapi saya rasa kita harus lihat dulu. Ya. Saya ingin beralih sekarang ke sisi politik kita dan membahas lebih dalam tentang pertumbuhan antisemitisme di pihak kanan. Angka jajak pendapat menunjukkan bahwa anak muda di pihak kanan memiliki sikap negatif terhadap Israel, meskipun tidak sebesar di pihak kiri. Tapi jelas bukan hanya Tucker Carlson atau bahkan Candace Owens yang lebih ekstrim yang berpikir bahwa ini adalah jalan masa depan. Saya bertanya-tanya, apakah kesediaan Megyn Kelly untuk berdiri bersama mereka dan terlibat dalam tuduhan konspiratif terhadap Israel secara pribadi dan terhadap orang Yahudi adalah tanda bahwa dia dan mungkin juga yang lain berpikir bahwa inilah masa depan pihak kanan. Apa pendapatmu tentang itu? Saya tidak tahu apakah menurut saya dia adalah pengecualian dalam arti dia akan mengatakan apa saja demi mendapatkan sedikit perhatian. Saya tidak berpikir dia adalah orang yang berprinsip, atau seseorang yang benar-benar memikirkan hal-hal ini secara mendalam. Mungkin dia bahkan belum pernah membaca buku tentang Timur Tengah seumur hidupnya. Dan saya tidak mengatakan dia bodoh. Saya tidak berpikir dia memiliki IQ yang rendah. Saya hanya tidak berpikir saya hanya tidak berpikir dia adalah orang yang berprinsip dalam hal apapun. Sementara Tucker, menurut saya, adalah seorang yang benar-benar meyakini, atau Anda tahu, dan orang lain yang seperti itu. Maksud saya, kita terus membicarakan bagaimana mereka dibayar oleh, Anda tahu, Qatar atau negara lain, tapi itu sebenarnya tidak terlalu penting dalam arti tertentu. Anda bisa meyakinkan diri sendiri tentang apapun, bahkan jika Anda dibayar. Dan yang penting bagi saya adalah apa yang Anda katakan, bukan? Pada akhirnya, itulah yang penting. Jadi, saya memang berpikir bahwa mereka melihat audiens yang cukup besar, sehingga menguntungkan bagi mereka untuk bersikap seperti ini. Entah mereka percaya atau tidak. Itu tidak bisa menembus ke dalam jiwa mereka. Tapi saya tidak yakin bahwa audiens itu, Anda tahu, saya tidak tahu apakah anak muda tidak memilih dalam jumlah besar. Saya tidak tahu tentang audiens itu. Saya pikir banyak dari audiens itu Anda tahu. Saya menulis tentang ini di buku saya tentang teori konspirasi di kalangan kiri. Tapi saya pikir ini juga berlaku untuk kalangan kanan. Kita hanya sedang membicarakan tentang betapa kecil konsekuensi bersikap antisemit. Itu satu-satunya tempat di mana kamu benar-benar bisa menentang para boomer dan keyakinan mereka yang bodoh dan kuno itu. Itu satu-satunya saat kamu bisa muncul terang-terangan dan tampil provokatif. Dan kamu benar-benar merasakan sensasinya, terutama menurut saya, para pria muda mungkin benar-benar merasakan sensasi saat bisa mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak mereka katakan. Tapi, kamu tahu, di mana tidak ada konsekuensi besar yang nyata untuk itu. Menurut saya, banyak penonton memang terlihat seperti itu bagi saya. Saya sebenarnya tidak tahu berapa jumlahnya. Sangat sulit untuk mengetahui bagaimana audiens itu beroperasi. Apakah mereka orang asing? Berapa banyak dari mereka yang ada di Amerika Serikat? Tapi yang saya tahu, jumlahnya cukup signifikan dan cukup untuk membuat kita khawatir tentang masa depan. Saya masih belum yakin. Ya, saya belum meyakinkan diri saya sendiri bahwa ini adalah semacam gerakan yang benar-benar kuat. Yang pasti, Anda akan melihat anak-anak muda mulai sedikit berbalik menentang Israel. Tapi sekali lagi, saya rasa itu bukan masalah besar bagi kebanyakan orang yang memilih, baik muda maupun tua. Saya tidak melihatnya seperti itu. Belum. Kamu tahu, tidak diragukan lagi bahwa mayoritas kaum Republikan, baik yang muda maupun yang tua, tapi jelas lebih banyak di antara yang tua, sangat mendukung Israel. Ketika kita berbicara tentang kaum evangelis atau, kamu tahu, kaum Republikan, MAGA, atau siapapun, bagaimanapun mereka menyebut diri mereka, Israel jauh lebih populer. Antisemitisme lebih jarang terjadi di pihak kanan. Kamu tahu, itu hampir-hampir sudah hilang. Kamu tahu, itu sebenarnya tidak terlalu ada di kalangan kelas penguasa. Tapi saya pikir salah satu hal yang saya perhatikan, saya yakin kamu juga, setelah semua keributan itu. Kamu tahu, di Heritage sekitar setahun yang lalu atau lebih,
ketika presidennya, Kevin Roberts, tetap mendukung temannya, Tucker Carlson. Dan kemudian semuanya tampak jadi bumerang baginya. Dan kamu tahu, mereka mencoba untuk menghindar dari itu di forum dalam kelompok itu. Dan kita melihat banyak orang, kamu tahu, anak-anak muda yang bekerja di dalam pemerintahan. Tampaknya ada arus sentimen anti-Israel yang nyata. Itu terasa dalam berbagai cara yang berbeda. Tapi kamu tahu, itu memang ada. Maksud saya, tidak bisa dipungkiri. Pertanyaannya adalah, kamu tahu seberapa luas hal ini terjadi? Tapi, kamu tahu, hal seperti ini jika dibiarkan saja, cenderung membesar dan makin parah. Itu ada, saya pikir itu ada. Kadang-kadang sulit untuk menjelaskannya secara pasti. Saya sering mendapat masalah saat mengatakan ini. Tapi saya tidak bilang dia antisemit atau semacamnya. Tapi menurut saya, J.D. Vance itu anti-Israel. Menurut saya, dia adalah orang yang loyal. Saya pikir dia adalah wakil presiden yang baik, dalam arti dia mendukung presiden. Tapi banyak hal yang dia katakan sangat mencurigakan bagi saya ketika menyangkut kebebasan berbicara dan hal-hal seperti itu. Dia sepertinya hanya membela atau memperjuangkan hak orang-orang terburuk untuk berbicara. Yang sebenarnya saya juga percaya, tapi dia menggunakannya lagi, membingkainya seolah-olah ada seseorang yang menghentikan mereka untuk berbicara. Kamu tahu, seolah-olah ada yang menghentikan Tucker untuk mengatakan apa yang dia mau. Menghentikan Tucker untuk menghadirkan seorang antisemit di acaranya. Benar-benar, kamu tahu, Fuentes. Dan mengeluh tentang hal itu, entah bagaimana dianggap anti kebebasan berbicara. Tidak, kita punya hak untuk bergaul atau tidak bergaul dengan orang-orang yang fanatik. Kita juga punya hak untuk mengatakan apapun yang kita mau tentang mereka. Tapi dia sepertinya tidak pernah membela hak itu. Selalu saja tidak seimbang. Agak sulit untuk dijelaskan, karena menurut saya, dia sebenarnya cukup licik soal itu. Dan Tucker adalah temannya. Kita semua tahu itu. Sebenarnya, dia mungkin menjadi wakil presiden karena Tucker Carlson. Jadi saya khawatir tentang dia. Saya pikir dia seorang isolasionis. Tapi saya juga tidak suka, ya. Saya pikir dia secara ekonomi liberal dalam banyak hal lain. Ada arus Buchanan, arus ala Patrick Buchanan. Itu selalu ada dan sekarang lebih populer dari sebelumnya karena sejalan dengan proteksionisme. Itu juga sejalan dengan isolasionisme, jelas. Dan ada banyak penggemar beratnya. Saya melihat Kevin Roberts mengatakan bahwa dia berharap Buchanan benar tentang segalanya. Kamu tahu, saat dia mencalonkan diri sebagai presiden, entah tahun 90 berapa itu. Itu sangat mengkhawatirkan karena meskipun menurut saya, Patrick Buchanan bukanlah David Duke. Dia tetap seseorang yang menurut saya pernah mengatakan banyak hal yang menyinggung orang Yahudi. Dan kamu tahu, saya tidak berpikir dia membenci orang Yahudi yang duduk di sebelahnya. Tapi dia jelas berpikir begitu. Dia berpikir orang Yahudi memiliki terlalu banyak kekuasaan di negara ini. Dan bahwa orang Yahudi telah membawa kita dan menyeret kita ke dalam perang. Dan yang kita bicarakan saat itu adalah Perang Teluk Pertama. Ketika dia mengatakan itu seperti perang Yahudi. Bahwa, perang Amen Corner kan? Benar. Dan dengar dia menulis, kau tahu, seperti jika, kau tahu, seolah-olah ada garis lurus dari Patrick Buchanan menulis buku yang mengatakan bahawa Churchill adalah penjahat Perang Dunia II. Ya, tepat sekali. Ke Tucker Carlson yang, kau tahu, mengundang seseorang yang bahkan lebih bodoh di podcastnya yang mengatakan hal yang sama dan bahkan melangkah lebih jauh. Ya, siapa penulisnya? Sekarang aku lupa namanya untuk National Review. Joseph Sobran kan? Joe Sobran, ya. Itu adalah, kau tahu, salah satu momen hebat William Buckley. Ketika dia pada dasarnya, kau tahu, membangun tembok antara Buchanan dan Joe Sobran. Dan kau tahu, gerakan konservatif arus utama menulis sebuah buku saat itu. Mencari anti-antisemitisme. Sudah pernah melakukannya sebelumnya dengan John Birch Society pada tahun 1960-an, tapi dia melakukannya lagi di awal tahun 90-an. Tapi kurasa masalahnya sekarang adalah, kau tahu, semua orang tahu bahwa Bill Buckley, pendiri gerakan konservatif politik Amerika modern, memang punya hak untuk bertindak sebagai penyaring. Sekarang ini, kau tahu, di internet menjadi penjaga gerbang dianggap sebagai hal yang buruk. Itu dianggap sebagai sebuah penghinaan. Menjadi penjaga gerbang adalah hal yang membedakan kita dari hewan. Aku sering bilang itu ke orang-orang. Aku tidak mengerti. Dan semua orang melakukan penjagaan gerbang. Jadi orang-orang yang membicarakan soal penjagaan gerbang, mereka juga melakukannya di acara mereka. Mereka mengundang orang yang mereka suka atau tidak suka di situs mereka. Aku sering berdebat dengan orang-orang soal ini. Kita tidak harus begitu. Aku memikirkan tentang Piers Morgan ya. Bagaimana dia pura-pura mengadakan debat antara orang-orang ini dan orang-orang itu, tapi dia justru mengangkat para pembenci Yahudi yang paling ekstrim
dan menempatkan mereka setara dengan orang-orang yang benar-benar memikirkan isu-isu ini dan berdebat dengan itikat baik. Jadi, gagasan bahwa kamu harus mengangkat orang terburuk dan menempatkan mereka melawan seseorang yang sah, atau, kamu tahu, orang-orang seperti siapa kamu yang berhak menentukan siapa yang sah. Kita punya kebijaksanaan, dan kita yang memutuskan hal-hal ini. Inilah alasan kita membaca buku, memikirkan isu-isu, atau mengadakan debat. Dan dengan mengangkat mereka, sama seperti Tucker mengangkat Fuentes, tujuannya adalah untuk membuatnya menjadi arus utama, memberinya tempat di meja dan debat yang sah di negara ini. Itulah tujuan dari debat itu. Dan orang-orang mengejek saya karena kamu tidak bisa berbicara tentang kata ini. Ya, kamu bisa jika kamu menantang mereka dan kegilaan mereka. Tapi jika kamu hanya membiarkan mereka di sana, dan membiarkan mereka melontarkan semua omong kosong mereka, atau kamu tidak membahas hal-hal terburuk yang pernah mereka katakan, atau, kamu tahu, posisi asli mereka, maka kamu hanya memutihkan posisi mereka. Bagaimanapun, kamu sedang berusaha. Jadi menurut saya, menjaga gerbang itu penting. Dan dulu kita memang punya beberapa struktur. Ada surat kabar, kamu tahu, yang melalui editor. Mungkin mereka bias, mungkin juga tidak, tapi mereka memberikanmu umpan balik. Mereka sedang memikirkannya. Sekarang kamu tidak punya itu lagi. Bahkan, kamu justru didorong, terutama di dunia podcast, tapi juga online. Dimonetisasi dan didorong untuk menghadirkan orang-orang terburuk yang bisa kamu undang untuk mengatakan hal-hal paling gila dan paling penuh kebencian karena ada uang di situ. Infrastruktur seperti Twitter atau X, maksud saya, memang sangat buruk setidaknya dalam hal antisemitisme. Itu jelas, kamu tahu, justru mendorongnya. Menurut saya lebih parah daripada yang seharusnya terjadi. Ya, salahkan saja Al Gore yang menciptakan internet. Tapi, kamu tahu, ya, maksud saya itu memang benar. Semakin banyak rap meat yang bisa kamu berikan kepada audiensmu, dimanapun kamu berada, semakin baik. Semakin banyak klik yang kamu dapatkan, semakin banyak unduhan yang kamu dapatkan untuk podcast. Dan soal J.D. Vance, kamu tahu, aku sebenarnya mau membahasnya nanti, tapi sebenarnya menurutku ada banyak hal yang bisa disukai dari Vance sebagai seorang politisi. Menurutku ada banyak hal yang aku sukai darinya. Tapi kalau kamu netral soal sikap antisemitisme Tucker Carlson, yang mana itu adalah sikap publik yang dia ambil saat dia pergi ke Turning Point USA. Kamu tahu, pada bulan Desember tahun lalu, saat Ben Shapiro dan Tucker Carlson saling beradu di acara itu. Dan dia bilang, ya saya tidak akan memilih di antara keduanya, kamu tahu, di antara dua pihak ini. Kenapa itu tidak boleh jadi alasan diskualifikasi? Tentu saja kami ingin kamu memilih pihak dalam hal seperti itu. Ini soal benar dan salah. Dan kalau kamu tidak berpikir ada perbedaan, ini soal benar dan salah, maka kamu seharusnya tidak dipercaya untuk membuat keputusan apapun. Dia tidak malu untuk mengambil sikap terhadap banyak isu. Bahkan soal kebebasan berbicara di Eropa kan, atau apapun, termasuk isu moral. Dia tidak punya masalah untuk mengambil sikap. Tapi untuk isu ini, dia sangat berhati-hati. Jadi, saya tidak punya masalah pribadi dengan J.D. Vance. Dia tampak seperti pria keluarga yang normal, pria yang cerdas, dan semua itu. Saya pikir banyak tipe-tipe populis di pihak kanan melebih-lebihkan seberapa menarik dia bagi orang-orang di luar lingkaran mereka. Saya tidak tahu apakah saya bisa saja salah. Saya tidak sedang menebak siapa yang akan menjadi presiden. Dia bisa saja menjadi wakil presiden, dan bahkan bisa menjadi presiden berikutnya jika dia melawan AOC atau semacamnya, atau jika dia mendapatkan nominasi. Saya pikir orang-orang melebih-lebihkan seberapa populer dia, seberapa populer kebijakannya, dan seberapa besar karisma pribadinya. Dan Anda tahu, sulit bagi saya untuk menilainya. Kadang saya salah soal hal karisma itu. Saya dulu tidak berpikir Donald Trump akan menang di tahun 2016. Tapi Anda bukan satu-satunya yang tidak berpikir begitu. Jadi saya sudah berhenti membuat prediksi. Tapi saya percaya mereka sedikit melebih-lebihkan daya tariknya. Tapi kita lihat saja, kita lihat apa yang terjadi. Ya, mencalonkan diri sebagai presiden itu tidak seperti mencalonkan diri untuk jabatan lain. Jika ada satu hal yang telah kita pelajari dalam hidup kita meliput politik, orang-orang yang kamu tahu terlihat seperti raksasa saat mereka hanya mencalonkan diri untuk jabatan negara bagian atau ikut dalam tiket di bawah. Ketika mereka harus tampil sendiri di panggung nasional, ceritanya sangat berbeda. Dari Giuliani, Fred Thompson, Giuliani. Ingat Scott Walker? Scott Walker, ya. Ya. Ini permainan yang berbeda. Dan kau tahu? Understand this? Ya, belum. Ya, benar. Dan juga,
Itu sedikit mengingatkanku pada Obama. Tapi menurutku, sebenarnya aku tidak berpikir dia punya karisma seperti Obama. Tapi kamu tahu, dia pernah di Senat selama 2 tahun. Dia pada dasarnya diangkat oleh beberapa miliarder di Ohio untuk memenangkan pemilihannya. Bukan berarti dia punya rekam jejak panjang dalam dunia politik. Sekali lagi, itu tidak berarti Anda tahu, Donald Trump mencalonkan diri dan menang. Dan Anda tahu, Obama pada dasarnya juga punya karir politik yang sangat singkat sebelum dia menang. Jadi itu bisa saja terjadi, tapi kita tidak tahu. Dan memang sulit menjadi wakil presiden, di mana Anda tidak benar-benar bisa menentukan posisi Anda sendiri. Anda harus mengikuti posisi seseorang yang seberubah-ubah seperti Donald Trump. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi apakah dia akan punya waktu untuk melakukan itu jika dia ingin mencalonkan diri berikutnya? Anda tahu, ini akan menarik karena dia akan bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan Donald Trump, termasuk perang dengan Iran, yang saya yakin dia tidak ingin bertanggung jawab atasnya. Tapi sulit untuk berbalik melawan Donald Trump saat Anda mencalonkan diri dan mengatakan itu adalah sebuah kesalahan, karena Donald Trump masih mengendalikan partai ini seperti yang telah kita lihat. Tanyakan saja pada Hubert Humphrey tentang hal itu. Jika Anda ingin kembali dan bertanya padanya tentang seorang wakil presiden dengan pandangan berbeda tentang perang, dalam hal ini, Vietnam, pada tahun 1968. Ngomong-ngomong, itu adalah pengantar yang bagus untuk pertanyaan saya berikutnya tentang Iran. Jajak pendapat menunjukkan bahwa perang melawan Iran tidak populer. Dan dampaknya terhadap harga bensin jelas merugikan Trump dan Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu. Saya tidak akan meminta Anda untuk memprediksi apa yang akan dilakukan Trump, karena itu selalu tebakan yang sia-sia. Tapi menurut Anda, jika konflik ini berakhir dengan kesepakatan seperti yang telah dibicarakan secara terbuka, yang menurut saya bisa dan akan dianggap sebagai tanda bahwa upaya Amerika gagal, dan Anda tahu, semacam membiarkan Iran lolos dari tanggung jawab. Menurut Anda, bagaimana hal itu bisa membantu Partai Republik? Atau, terlepas dari fakta bahwa membiarkan rezim Islamis lolos dari tanggung jawab akan menjadi bencana bagi kepentingan Amerika. Menurut Anda, apakah Trump akan lebih diuntungkan pada titik ini? Apakah sebaiknya dia tetap bertahan dalam usahanya untuk mengakhiri ancaman Iran daripada menerima kesepakatan yang pada dasarnya semua orang tahu tidak akan dipatuhi oleh Iran? Sulit untuk diketahui. Saya akan mengatakan bahwa kerugian elektoral dari berperang dengan Iran, Trump sudah menanggung itu. Itu sudah melekat pada citra negatifnya. Jadi jika mundur sekarang akan melemahkan dukungan dari orang-orang yang memang menyukainya. Artinya itu akan terlihat seperti menyerah. Itu akan terlihat seperti dia bertindak seperti Obama dan lemah. Menurut saya, untuk prestise Amerika, itu akan sangat buruk. Kita tahu apa yang dilakukan orang-orang Iran. Mereka memperpanjang masalah seperti ini. Mereka selalu melakukannya karena mereka tahu dan berpikir. Dan mungkin mereka benar, saya harap tidak, bahwa mereka bisa menunggu lebih lama dari Donald Trump. Karena harga bensin, karena tekanan politik dalam negeri. Kita akan menghadapi pemilu paruh waktu. Mereka sengaja memasukkan Hizbullah dalam kesepakatan mereka karena kemudian mereka bisa memerintahkan Hizbullah untuk menyerang Israel. Dan ketika Israel merespons, seperti yang akan dilakukan negara normal manapun, mereka bisa berkata, lihat apa yang terjadi. Sekarang mereka memperpanjang waktu lebih lama lagi. Jadi mereka terus-menerus melakukan ini selama 4 pemerintahan, saya kira. Dan akhirnya strategi itu berhasil. Mereka bisa bertahan, dan hasilnya menguntungkan mereka. Saya pikir Donald Trump, saya pribadi ingin dia mengakhiri rezim itu. Saya tidak tahu apakah itu mungkin, tapi saya pikir menyerah kepada mereka sekarang juga tidak ada keuntungan politiknya. Ya, harga gas tinggi, dan itu akan menyakitkan. Tapi, mundur sekarang, saya pikir dalam jangka panjang akan sangat buruk bagi Partai Republik, sangat buruk bagi dia, sangat buruk bagi dunia. Jadi dia perlu menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan. Dia punya 4 poin utama ketika dia memulai hal ini, atau tepat sebelum dia memulai hal ini, yang dia inginkan dari Iran, terutama yang nomor 1, masalah nuklir. Itu harus diselesaikan, atau kita harus kembali lagi. Dan itu benar-benar terlihat seperti kegagalan total, dan semua orang akan menyalahkannya, karena itu adalah kegagalan. Dan itu juga tidak akan baik secara politik untuk Partai Republik atau dirinya sendiri. Jadi benar, apakah ketidakpopuleran perang ini, Anda tahu, apa artinya itu bagi para neo-isolationist di pihak kanan? Apakah mereka, Anda tahu, mereka mengklaim bahwa mereka mewakili sebagian besar orang, dan Partai Demokrat secara seragam menentang perang. Tapi apakah mereka benar-benar, apakah penolakan ini terutama didorong oleh kepentingan partisan atau permusuhan terhadap Israel? Atau, Anda tahu, menurut Anda, apakah ada dasar bagi kubu J.D. Vance di Partai Republik misalnya, bahwa Anda tahu, posisi mereka pada akhirnya adalah yang benar?
Tidak, setiap perang pasti punya sisi negatif yang serius, bukan? Orang-orang mati, itu merusak. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Biasanya perang berjalan ke arah yang tidak pernah Anda bayangkan. Jadi, berada dalam isolasi. Ini agak mudah karena selalu ada sesuatu yang buruk terjadi untuk Anda keluhkan. Tapi sejauh menyangkut perang, saya rasa perang ini sudah diperjuangkan. Bagian militernya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Maksud saya, mereka menghancurkan Iran yang ternyata hanya macan kertas. Senjata Tiongkok ternyata tidak efektif. Senjata Rusia ternyata juga tidak efektif. Gagasan bahwa kita tidak bisa bertindak, seolah-olah demi kepentingan kita dimanapun di dunia adalah posisi mereka. Dan saya benar-benar tidak bisa membayangkan itu akan menjadi populer. Jika harga minyak tidak setinggi ini, jelas sekarang memang tinggi. Saya rasa hal ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap politik atau pemilu. Dan saya benar-benar tidak ketika Anda bertanya kepada orang-orang dalam jajak pendapat, apakah kita sudah memenangkan perang? Kebanyakan orang mengatakan ya, kita sudah memenangkan perang. Mereka hanya menentang keterlibatan kita karena Irak, karena harga minyak, dan karena mereka tidak suka Donald Trump. Saya pikir banyak dari ini, jika ini dilakukan oleh Biden, saya benar-benar tidak, saya tidak bisa. Saya pikir ini akan jauh lebih populer, karena banyak Republikan akan setuju, dan beberapa Demokrat juga akan setuju. Tapi Anda tahu, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Saya masih tidak percaya bahwa isolasionisme akan menjadi populer di kalangan sebagian besar orang Amerika dalam jangka panjang. Terutama ketika mereka melihat apa yang bisa dilakukan Iran dengan senjata nuklir atau memikirkannya. Tapi ya, sulit untuk dikatakan, saya rasa. Itu jawaban saya. Saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi tentang Vance, yang Anda tahu, jika Anda percaya pada jajak pendapat yang terlalu dini, masih menjadi kandidat terdepan untuk menggantikan Trump. Menurut Anda, apakah dia harus pada dasarnya menyangkal Tucker Carlson jika dia ingin menjadi kandidat yang layak di tahun 2028? Maksud saya, jelas, Trump akan banyak berperan dalam apa yang terjadi di tahun 2028. Dan dia, Anda tahu, Anda bisa lihat dia sedang memainkan Vance dan Marco Rubio yang telah diberikan semua pekerjaan ini. Anda tahu, dia semacam menjadi Henry Kissinger dalam kebijakan luar negeri Amerika lagi. Anda tahu, tapi apakah Vance harus membayar harga untuk, Anda tahu, bermain di liga besar? Atau menurut Anda dia bisa? Atau menurut Anda dia bisa lolos dengan, Anda tahu, bersikap netral tentang Carlson selamanya? Jika perang saudara ini meletus, saya tidak tahu apakah Marco Rubio akan mencalonkan diri, misalnya, jika Donald Trump mengatakan J.D. Vance harus menjadi presiden. Saya rasa itu saja. Donald Trump mengatakan bahwa Vance akan mendapatkan nominasi. Tapi jika itu tidak terjadi dan Donald Trump berkata, bertarunglah, maka akan terjadi perang saudara antara Partai Republik yang lebih tipe establishment dan Partai Republik yang lebih tipe populis. Dan untuk J.D. Vance kemudian mengatakan, Anda tahu, mulai menyerang Tucker Carlson tidak akan menguntungkannya di pemilihan pendahuluan, menurut saya. Jadi dia akan berada di posisi yang sangat sulit, dan dia akan mencoba menghindarinya. Dan mungkin dia bisa menghindarinya, saya tidak tahu. Tapi jika dia hanya diberikan kursi itu oleh Donald Trump, saya rasa dia tidak perlu melakukan itu. Benar. Jadi, maksud saya, ini baru saja terjadi. Kamu tahu, ini sulit. Seperti yang kita bilang, menjadi wakil presiden itu memang sulit. Jadi kamu sebenarnya tidak melakukan banyak hal, kan? Marco Rubio melakukan banyak hal. Marco Rubio terlibat di hampir setiap isu besar. Ada banyak kebijakan luar negeri, jelas. Tapi dia selalu tampak hadir di sana membuat argumen moral yang sangat jelas. Tidak semua yang dia katakan sempurna, tapi dia jauh lebih mengesankan. Dan mungkin itu hanya karena J.D. Vance belum bisa, Anda tahu, belum diberi tugas di mana dia bisa membuat argumen-argumen itu. Tapi jelas ada sedikit momentum untuknya. Kita masih sangat awal. Jadi harapan saya, tentu saja, saya lebih memilih Marco Rubio daripada J.D. Vance. Tapi pada akhirnya, semua tergantung pada apa yang diinginkan Donald Trump. Dan kalau, apa itu filmnya, di mana dia melemparkan tongkat biliar dan berkata, bertarunglah. Dia mematahkannya dan menyuruh mereka bertarung. Jika itu terjadi, saya rasa Anda akan melihat semacam perang saudara kecil, dan itu bisa menjadi cukup buruk di dalam Partai Republik. Ya. Mari kita kembali ke kiri sebentar. Dan Anda tahu, sepertinya memang jika Anda mengikuti apa yang terjadi di kubu kiri, seperti ada semacam kebangkitan sosialisme, bahkan mungkin komunisme. Popularitas Zora Mamdani Anda tahu, meskipun kenyataannya,
kebijakan-kebijakan yang dia usulkan itu konyol. Tapi hal itu mencerminkan arus opini yang nyata di kubu kiri, bukan hanya orang-orang gila yang bertepuk tangan atas pembunuhan seorang eksekutif pelayanan kesehatan. Tapi sepertinya ada semacam kebangkitan dari hal itu. Jadi saya rasa pertanyaan saya, apakah Zora Mamdani dan fenomenanya itu hanya terjadi sekali di basis Demokrat yang sangat kuat seperti New York? Atau apakah kita akan melihat lebih banyak hal seperti ini? Maksud saya, apakah para Marxis, maksud saya Anda sudah memberitahu saya, dan kebetulan saya setuju dengan Anda, saya tidak berpikir rakyat Amerika akan menerima Marxisme. Tapi Partai Demokrat, Anda tahu, mungkin saja. Sekarang ini banyak sosialis demokratik yang memenangkan pemilihan pendahuluan. Jadi apa artinya itu tentang posisi kita sekarang? Maksud saya, jelas banyak orang yang tidak tahu tentang komunisme dan tidak tahu tentang Marxisme. Kamu tahu, mereka tidak tahu sejarah abad ke-20 atau sejarah lainnya. Tapi kamu tahu, haruskah kita mengabaikannya secepat ini? Kamu tahu, dengan begitu enteng? Atau apakah kita akan menghadapi pertarungan lagi tentang, kamu tahu, pasar bebas dan kebebasan secara umum? Tidak, saya tidak akan mengabaikannya. Saya pikir di daerah perkotaan, kamu melihat banyak sosialis mencalonkan diri dan memenangkan pemilihan dewan kota, wali kota, dan posisi lainnya. Banyak anak muda tertarik pada sosialisme, seperti biasanya, karena ini adalah ide yang idealis, revolusioner, sangat mudah dipahami secara moral. Kita ingin segalanya adil, kita ingin semua orang punya kesempatan, semua itu. Sedangkan kapitalisme, ide pasar bebas jauh lebih abstrak dan lebih sulit diterima. Memang selalu seperti itu, kamu tahu. Saya tadinya ingin menulis kolom hari ini tentang membela perusahaan farmasi besar. Kamu tahu, tidak ada anak muda yang ingin mendengar itu. Tapi itu kenyataannya, dan sangat sulit diterima. Jadi saya menganggapnya sangat serius. Maksud saya, kamu tahu, dan jenis radikalisme seperti itu akan semakin populer. Jadi pikirkan tentang Demokrat yang ingin menghancurkan Mahkamah Agung. Mereka ingin menghancurkan Electoral College. Mereka membuat demokrasi menjadi jauh lebih langsung, yang menurut saya membuka jalan bagi gerakan yang lebih sosialistik. Jadi, saya pikir ini adalah masalah yang serius. Dan saya tidak yakin apa yang bisa Anda lakukan tentang hal itu. Misalnya, ketika ada sosok seperti Mamdani, di mana Anda berada di sebuah kota dengan banyak kapitalis, banyak orang Yahudi, benar? Saya tumbuh di sana, dan dia tetap menang. Itu sesuatu yang perlu dipikirkan. Ini adalah pusat dunia dalam banyak hal. Dan dia, Anda tahu, dia menang. Jadi, dan orang-orang seperti dia. Jadi saya menganggapnya sangat serius, ya. Dan saya pikir ini adalah masalah ini terutama ada di kalangan anak muda. Jadi mungkin ketika mereka bertambah tua dan harus membayar pajak, memiliki bisnis sendiri, dan hidup terus berjalan, mereka akan berubah pikiran. Meskipun itu tidak selalu benar-benar terjadi. Saya pikir orang percaya bahwa seiring bertambahnya usia, seseorang menjadi lebih konservatif. Sebenarnya tidak, itu umumnya tidak benar, bukan? Saya pikir orang-orang tetap berpegang pada pandangan politik mereka saat muda dalam banyak hal. Tapi kita lihat saja nanti. Ya, kamu tahu, kalau ada satu hal yang saya pelajari dalam jurnalisme adalah bahwa orang-orang percaya apapun yang mereka ingin percayai. Dan kalau ada sesuatu, kamu tahu, semacam itu. Gelombang dukungan untuk Mamdani tampaknya datang dari semacam kelas elit berpendidikan yang sedang gagal. Kamu tahu, semacam semua orang yang... Kamu tahu, semua anak muda yang punya gelar mahal. Tapi sekarang, kamu tahu, hidup mereka tidak terlalu baik. Mereka tidak bisa, kamu tahu, tinggal di Manhattan seperti yang mereka inginkan. Jadi, barang gratis terdengar menarik bagi mereka. Seperti biasanya bagi orang-orang yang sangat miskin. Dan itu benar. Saya pikir banyak suara untuknya berasal dari daerah di Brooklyn, Queens, dan Manhattan. Yang dihuni kalangan tertentu, lapisan masyarakat tertentu. Sedangkan bertahun-tahun lalu ketika Giuliani menang, suaranya berasal dari Staten Island, Queens, dan daerah kelas pekerja di Brooklyn, di mana populasi itu sekarang sudah tidak ada seperti dulu. Jadi, ya. Ini adalah New York yang berbeda. New York yang memilih Rudy Giuliani. Kamu tahu, sudah lama tak ada lagi. Ya. Dan itu juga terjadi di banyak kota, karena pada dasarnya kota-kota itu hanya untuk orang kaya dan orang miskin. Lalu ada dinamika ini, yang orang-orang enggan bicarakan. Tapi saya, Anda tahu, aliansi merah hijau. Anda tahu, ada banyak orang yang pada dasarnya Islamis, atau pembela Islamisme, yang sangat terlibat dalam hal itu. Di sekolah dan dunia akademis, tapi juga di dalam komunitas-komunitas tersebut. Seperti yang saya katakan, saya tidak berpikir ini adalah isu terpenting bagi kebanyakan orang, tapi ini sangat penting bagi minoritas orang tersebut.
Dan itu juga memungkinkan lebih banyak antisemitisme, karena kaum kiri progresif merasa seperti, inilah korban, Anda tahu, ini adalah golongan yang merasa dirinya korban. Mereka, Anda tahu, mereka hanya bersatu. Anda melihat mereka di koperasi di Park Slope dengan kefiyeh mereka, Anda tahu, dan rambut merah mereka. Seperti, itu tidak masuk akal bagi banyak orang, tapi masuk akal bagi saya karena memang sudah seperti itu sejak tahun 70-an, ketika PLO dan komunis Jerman, Anda tahu, melakukan aksi teror bersama. Saya tidak mengatakan orang-orang itu persis sama, tapi mereka memiliki aliansi yang sama antara dua kekuatan itu. Dan itu juga terjadi di daerah perkotaan. Dan itu berbahaya. Dan itulah mengapa Anda punya banyak kandidat. Seorang kandidat yang tidak mau pergi ke parade hari Israel, tapi akan, Anda tahu, mengadopsi setiap jenis ide radikal yang ada. Jadi mereka hanya sosialis demokrat, hanya sampai tiba saatnya mereka harus benar-benar bertindak. Setelah itu, mereka cuma komunis biasa. Dan saya pikir orang-orang harus khawatir tentang hal itu. Tapi mereka tidak peduli dengan sejarah. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Saya tidak berpikir mereka tidak tahu. Saya pikir mereka memang tidak peduli, dan mereka tidak percaya bahwa itu sama. Dan mereka ingin mencobanya lagi. Dan ini akan menjadi perjuangan anak-anak kita, dan cucu-cucu kita, dan seterusnya, karena hal ini terus muncul kembali. Ya, saya ingin beralih ke, Anda tahu, topik lain untuk sampai ke hal terakhir yang ingin saya bahas, yaitu jurnalisme. Dan apa yang telah terjadi pada jurnalisme di zaman kita. Di mana Anda tahu kita punya satu generasi jurnalis muda, terutama di media arus utama, yang berpikir bahwa aktivisme adalah jurnalisme. Mereka telah didoktrinasi dengan, Anda tahu, semua teori woke dan Anda tahu, sebenarnya tidak benar-benar tertarik bahkan secara prinsip untuk mencari kebenaran objektif. Mereka hanya ingin, Anda tahu, menyampaikan apa yang ingin mereka katakan. Dan mereka didorong oleh, Anda tahu, ideologi politik. Dan tidak ada contoh yang lebih baik dari itu selain New York Times. Dan sekarang sudah sampai pada titik di mana New York Times bersedia menerbitkan. Apa yang saya sebut, apa yang telah saya istilahkan, dan banyak orang lain juga, sebagai fitnah darah terhadap Israel. Ini bukan lagi sekadar masalah peliputan yang bias terhadap Israel. Sekarang mereka menerbitkan cerita-cerita, maksud saya kolom Nicholas Kristof, kolom sepanjang 3,000 kata. Di antaranya mengklaim bahawa orang Israel melatih anjing untuk memperkosa warga Palestina. Yang jelas-jelas tidak masuk akal dan Anda tahu, tidak diverifikasi kecuali oleh sumber-sumber Hamas. Namun mereka tetap mendukungnya. Dan menurut saya, satu hal, saya rasa ini layak untuk dibahas lebih lanjut. Tapi menurut saya, salah satu hal yang menarik perhatian saya tentang kontroversi ini adalah, meskipun ini menjadi masalah besar di kalangan orang-orang yang peduli dengan Israel, baik yang mendukung maupun yang menentang, saya tidak yakin hal ini benar-benar tersebar luas. Itu tidak menjadi isu besar di luar lingkup itu. Saya rasa dunia tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada yang berkata, tunggu sebentar, The New York Times baru saja menghancurkan dirinya sendiri. Menurut saya, banyak orang memang tidak terlalu peduli, seperti yang Anda katakan. Banyak orang tidak terlalu peduli dengan Timur Tengah dan kebijakan luar negeri. Tapi menurut saya, mereka seharusnya peduli dengan, Anda tahu, institusi jurnalistik terbesar di negara ini, yang menerbitkan fitnah darah dan tetap mendukungnya. Ada kerusakan dalam dunia jurnalisme, dalam arti seperti yang Anda katakan. Dulu memang ada keberpihakan. Saya bekerja di sebuah surat kabar besar selama bertahun-tahun dan memang ada keberpihakan. Editor berpihak, reporter berpihak, dan seterusnya. Ada perbedaan antara keberpihakan, aktivisme, dan kurangnya kebenaran. Jadi kita punya isu kolusi Rusia, tidak ada pertanggungjawaban untuk itu. Sebagian besar orang yang terlibat dalam hal itu masih bekerja di tempat yang sama, atau bahkan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, menghasilkan lebih banyak uang. Dan mereka tidak mengembalikan penghargaan Pulitzer itu. Tidak. Brett Kavanaugh, kamu tahu, orang-orangnya masih di sana. Tidak ada yang membayar harga. Jika tidak ada harga yang harus dibayar untuk sesuatu, maka akan lebih mudah untuk melakukannya lagi di lain waktu. Jadi, harga apa yang harus dibayar? Nick Kristof mungkin akan memenangkan Pulitzer lagi untuk hal ini. Dan meskipun itu melanggar setiap etika jurnalisme, saya membuka situs kode etik jurnalisme dan memeriksanya satu persatu. Kamu tahu, pastikan sumbermu tidak punya. Kamu tahu, agenda tertentu. Kamu tahu, seperti setiap kali, kalau saya membawa sebuah cerita 20 tahun lalu, ke editor saya yang mengatakan bahwa orang-orang ini punya anjing yang memperkosa orang, mereka pasti akan bilang, kamu gila. Seperti, ayo kita undang beberapa ahli dari klub anjing atau apapun itu. Dan lihat apakah itu bahkan mungkin terjadi.
Tapi tidak, mereka hanya, kamu tahu, menayangkannya saja. Dan kemudian salah satu dari mereka seolah-olah menyiratkan bahwa itu tidak apa-apa, karena itu ada di halaman opini. Tapi itu tidak benar. Seorang penulis opini, dan saya sudah melakukannya cukup lama, kamu tahu. Dan setidaknya inilah pandangan saya tentang hal itu. Bahwa kita tetap harus mematuhi aturan jurnalisme dalam hal bukti dan kebenaran. Kita hanya punya opini. Dan dia membingkai seluruh tulisan itu seolah-olah itu adalah karya jurnalistik mendalam. Padahal dia menggunakan 2 propagandis Hamas dan sejumlah sumber anonim. Kita bahkan tidak tahu apakah mereka benar-benar ada. Dia bisa saja mengada-ada semua itu sejauh yang saya tahu, karena saya tidak mempercayainya. Jadi saya benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang editor tidak berkata, ini gila. Tapi saya pikir yang terjadi adalah, audiens mereka menghasilkan banyak uang. The New York Times sukses. Dan audiens mereka tidak masalah dengan hal seperti ini, karena mereka hanya ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Mereka tidak ingin mendengar kebenaran. Itu juga sering terjadi, itu juga terjadi di pihak kanan. Dan banyak dari para podcaster ini, mereka, kamu tahu, terkenal karena itu. Tapi The Times sudah melakukan ini sejak tahun 30-an dan sampai batas tertentu, kan? Dan mereka lolos begitu saja dan akan terus memenangkan Pulitzer, dan itu tidak akan berpengaruh. Mereka tidak akan kehilangan banyak pelanggan, atau bahkan tidak sama sekali. Mungkin mereka malah akan mendapatkan lebih banyak, siapa tahu. Ya, maksud saya, Bisnis mereka lah yang benar-benar penting pada akhirnya. ya, maksud saya dengar Times didirikan untuk menjadi semacam surat kabar komunitas bisnis arus utama pada abad ke-19. Saat ini, rencana bisnis mereka adalah menarik perhatian kalangan kiri. Maksud saya, 90-95% pembaca mereka adalah kaum liberal dan demokrat, atau mengidentifikasi diri mereka sebagai kalangan kiri. Itu data mereka sendiri. Kamu tahu, saya rasa mereka akan melakukannya. Seandainya mereka menarik kembali, kamu tahu, seandainya mereka mencabut kolom Christoph, yang mana, kalau mereka punya integritas, mereka pasti akan melakukannya. Atau itu akan membuat mereka kehilangan pelanggan. Itu akan menghancurkan mereka. Bedar, sekarang sudah pasti. Kamu tahu, jadi itu milikmu. Penontonmu mungkin sudah tahu soal ini, tapi mungkin yang lain belum tahu. Sikap anti-Zionis yang sangat kuat dari New York Times, yang sudah ada sejak, kamu tahu, pemilik keduanya. Dan keluarga yang memilikinya memang selalu anti-Israel, anti-Zionis. Mereka memandang rendah, kamu tahu, orang-orang Yahudi Eropa Timur yang datang berbondong-bondong ke negara ini. Saya tahu editor hari ini tidak memikirkan soal itu, tapi ada tradisi. Ini adalah sebuah kesinambungan. Ya, Dia sebenarnya sudah berjarak beberapa generasi, bahkan dari sekedar menjadi orang Yahudi yang berasimilasi. Jadi, kau tahu, sekarang mereka memang tidak seperti itu, tapi pola pikir mereka pasti seperti itu. dan kau ingat yang pertama, tepat setelah 7 Oktober, kurasa itu hanya sekitar seminggu setelahnya, saat Israel pertama kali membalas, jihad Islam secara tidak sengaja mengenai sebuah rumah sakit dengan misil. Mereka menyalahkan Israel. Mereka tidak punya siapapun di sana untuk mengonfirmasi ceritanya. Mereka bahkan tidak punya foto. Jadi mereka memasang foto gedung lain yang terbakar atau semacamnya, yang membuat orang-orang tertipu dan mengira itu adalah gedung yang dihantam Israel. Jadi, dan mereka adalah yang pertama kali langsung menggunakan angka-angka dari Hamas, kamu tahu, tanpa mempertanyakannya sama sekali. Jadi itu sudah melewati batas bias. Itu adalah aktivisme. Jadi itu tidak, kamu tahu, dan Christoph, dia benar-benar, orang itu benar-benar bahan tertawaan. Maksud saya, jujur saja, dia pernah menangani berita-berita besar lain yang benar-benar dia kacaukan. Berita-berita yang sangat besar. Dan dia terus saja seperti tidak ada masalah. Dan tidak ada, kamu tahu, tidak ada pertanggungjawaban untuk hal ini. Tidak ada hukuman, kamu tahu, dia mungkin malah akan memenangkan Pulitzer. Seminggu sebelum dia menerbitkan berita itu, saya rasa New York Times memenangkan Pulitzer karena menampilkan anak dengan cerebral palsy dan berpura-pura bahwa dia kelaparan akibat, kamu tahu, blokade Israel. Dan mereka memenangkan Pulitzer. Tidak ada yang mendapat hukuman atas itu. Ya, maksud saya, itu menunjukkan sesuatu yang buruk tentang jurnalisme. Tapi kamu tahu, itulah kenapa negara kita begitu terbelah. Dengan orang-orang yang sekarang tidak lagi membaca, menonton, atau mendengarkan hal yang sama. Tapi kamu tahu, ketika satu pihak benar-benar melenceng jauh, kenapa orang yang tidak berpihak ke kiri, atau orang seperti kita yang dibayar untuk membaca segala hal, harus peduli? Kenapa harus ada orang yang membaca Times? Kenapa harus ada orang yang memperhatikannya? Dan kenapa mereka harus peduli dengan siapapun yang tidak sejalan dengan ideologi mereka? Kurasa itulah dinamika yang buruk. Ini sebuah tragedi, karena kualitas surat kabar itu sebenarnya sangat tinggi. Misalnya lihat saja bagian seni mereka.
Atau mereka punya jangkauan untuk melakukan liputan internasional yang tidak dimiliki oleh banyak surat kabar lain. Dan alih-alih melakukan itu, mereka justru menghancurkan reputasi mereka sendiri. Saya menyalahkan media arus utama atas populernya kelas podcaster, karena memang ada kekosongan kepercayaan. Tidak ada lagi yang percaya pada media sekarang. Apapun yang mereka katakan, sebenarnya, kalau saya membaca sebuah berita dari Time, dulu saya membaca di antara baris-barisnya. Kamu tahu kan, dulu kita sering melakukan itu. Dan kamu akan berpikir, mereka memang bias, tapi kamu masih bisa mendapatkan kebenarannya dengan mencoba menguraikan apa yang mereka katakan. Sekarang saya bahkan tidak tahu apakah ada yang benar. Padahal saya melakukan ini sebagai pekerjaan. Saya bisa membayangkan ada orang di luar sana di dunia ini yang tidak mempercayai mereka. Jadi orang itu akan mencari sumber lain dan dia akan menemukan sumber yang selalu memberitahunya apa yang ingin dia dengar atau lebih seru untuk didengarkan. Karena mereka suka berpikir konspiratif atau apapun itu. Jadi ini adalah masalah besar di masyarakat karena kita memang perlu memiliki informasi yang bisa kita percaya. Saya tidak percaya pada New York Times. Saya tidak percaya pada Washington Post. Saya tidak percaya pada CNN. Saya tidak tahu harus percaya pada siapa. AP, Reuters. Sebenarnya tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya. Dan itu adalah masalah besar. Baiklah, dengan penutup yang kurang menyenangkan itu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, David. Di mana para penonton dan pendengar kami bisa mengikuti karya Anda? Di Washington Examiner, saya ada di sana David Harsanyi. David, Harsanyi di X, jika Anda ingin melihat saya mengoceh dan berkomentar tentang berbagai hal. Oke, bagus. Ya, mereka seharusnya begitu. Dan bacalah tulisan David. Kami juga ingin berterima kasih kepada para penonton kami. Harap ingat untuk menyimak Jonathan Tobin Daily Edition setiap hari, yang bisa Anda dengarkan dimanapun Anda biasa mendengarkan podcast. Dan apakah Anda mendengarkan kami di salah satu platform tersebut, atau menonton kami di sana, atau menonton kami secara langsung di Facebook, X, atau di JNS TV, mohon sukai dan atau berlangganan JNS. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan beri kami ulasan positif. Silakan tulis kepada kami di Think Twice di jns.org dan beritahu kami di mana Anda menonton atau mendengarkan acara ini, serta pendapat Anda tentangnya. Dan ingat, teruslah membaca dan berpikir sendiri. Sampai jumpa lagi minggu depan.